Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Setelah beberapa saat, Yue Tianhe menjadi sedikit tenang. Berpikir sejenak, dia melambai kepada beberapa pelayan dan menginstruksikan, salah satu dari Anda pergi ke rumah penguasa kota, satu ke rumah Li, dan yang lainnya ke rumah Huang, katakan saja keluarga Nona Yuan, Yuan Luoxi, dan keluarga Zhang. Keluarga Tuan Muda Zhang Yuanxing sekarang menjadi tamu di Juxian Lou kami, jadi tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku hanya punya satu permintaan, cepat. Para pelayan kecil itu bergegas pergi. Dengan cara ini, Fu San, Li Tianhan, dan Huang Yunchong semua harus menerima bantuan saya, dan berdasarkan ketenaran keluarga Yuan dan keluarga Zhang, saya juga dapat membuat tanda Juxian Lou lebih keras. Menjadi dua burung dengan satu batu. Yue Tianhe merasa lebih nyaman semakin dia memikirkannya. Dia tahu betul bahwa tidak peduli Fu San, Li Tianhan atau Huang Yunchong, dia pasti akan dengan senang hati mengambil kesempatan untuk memiliki hubungan dengan anak-anak Yuan dan Zhang. Meski tidak menjalin hubungan, setidaknya bisa akrab. Namun, dia tidak mengirim siapapun untuk memberitahu Wen Changjing, kepala keluarga Wen. Alasannya sangat sederhana. Sejauh yang dia tahu, orang yang paling tidak menyenangkan di keluarga Wen adalah Sui, menantunya. Jika Anda mengirim seseorang, itu pasti akan menyebabkan beberapa kesalahpahaman. Di kamar pribadi di lantai 2. Setelah Zhang Yuanxing meminta maaf, terlepas dari apakah Sui menerimanya atau tidak, dia menaruh semua pikirannya pada Yuan Luoxi. Meskipun Yuan Luoxi tidak sabar, di depan Sui, dia khawatir kemarahannya akan merusak citranya, jadi dia hanya bisa menahannya. Jika itu normal, dia akan meninggalkan meja sejak lama. Cheng Wuyong telah minum dan mengobrol dengan Sui, tetapi hanya itu yang dia bicarakan, Sui jarang berbicara. Paman Xiong menyaksikan adegan ini, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Bahkan jika Sui ini membantu keluarga Yuanmu di Gunung Guimu, dia tidak akan membiarkanmu diperlakukan begitu antusias oleh Cheng Wuyong, kan? Sui dan Guo Bing sesekali mendentingkan gelas untuk minum dan mengobrol santai. Dia bisa melihat bahwa meskipun dukun tua ini sangat bahagia, dia sangat berhati-hati, dan dia bahkan tidak berani mengeluarkan udara. Guo Bing melihat tindakan Sui di matanya dan menghangatkan hatinya. Dia hanya seorang dukun yang rendah hati. Kali ini, dia cukup beruntung untuk makan malam dengan begitu banyak orang bangsawan, dan itu terasa tidak nyata seperti mimpi. Tetapi bagaimanapun juga, statusnya terlalu rendah, dan dia hanya orang biasa, jadi dia pasti akan ditinggalkan. Hanya Sui yang mau mengobrol dan minum dengannya, yang membuatnya merasa dihormati dan hangat di mana-mana. Tiba-tiba, suara hangat dan rendah hati Yue Tianhe terdengar di luar ruangan yang elegan. Tamu-tamu yang terhormat, Fu San, penguasa kota Guangling, dan Ni Beihu, komandan pengawal kekaisaran, datang berkunjung. Sui melirik Yuan Luoxi dan Zhang Yuanxing, dan tahu dalam hatinya bahwa Fu San mungkin ada di sini untuk mereka. Kenapa Fu San ada di sini? Zhang Yuanxing mengerutkan kening, dia mengobrol, dan mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengan Yuan Luoxi, tetapi dia terganggu, dan dia cukup kesal. Melihat Sui bangun sendiri, dia akan menyambutnya. Yuan Luoxi, yang telah fokus pada Sui, menyipitkan matanya, segera bangkit, dan membuka pintu terlebih dahulu. Melihat Fu San di luar ruangan yang elegan, gadis berseragam tersenyum manis dan berkata, Tuan Kota Fu, saya akan mengunjungi Anda, tetapi saya tidak pernah memikirkannya, tetapi Anda datang atas inisiatif Anda sendiri, segera. Tolong. Fu San merasa tersanjung untuk sementara waktu, dan segera mengepalkan tinjunya dan tersenyum, selama Nona Yuan tidak menyalahkan Fu karena datang tanpa diundang, itu sudah cukup. Dia dan Ni Beihu berjalan ke kamar bersama. Ketika mereka melihat Sui duduk di atas, mereka jelas terkejut, saling memandang dengan perubahan halus di mata mereka. Namun, bagaimanapun, mereka berdua terbiasa melihat semua jenis adegan, jadi mereka dengan cepat menahan keraguan mereka, tersenyum dan berkata, Tuan Muda Su juga ada di sana. Sui mengangguk sambil tersenyum.
Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah pesta hari ini sangat meriah. Setelah kedatangan Fusan dan Ni Beihu, Huang Yuncong datang bersama putranya Huang Qianjun. Seperti Fusan, ketika mereka melihat Sui duduk di atas, Huang Yuncong dan putranya tidak bisa menahan napas dalam-dalam, gemetar di hati mereka. Ayah dan anak itu tahu sejak awal bahwa Putri Ling Yao berdiri di belakang Sui, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan wanita tertua dari keluarga Yuan dan tuan muda dari keluarga Zhang akan memperlakukannya sebagai tamu. Tidak lama kemudian, Li Tianhan, kepala klan Li, juga tiba. Ketika dia melihat situasi di ruangan yang elegan, Li Tianhan tidak bisa membantu tetapi tercengang. Ada begitu banyak orang hebat, tetapi Sui adalah satu-satunya yang duduk di atas. Bagaimana situasinya? Meskipun dia memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan, dia tidak bisa tidak bingung. Sejauh ini, selain Wen Jiawen Changjing, semua petinggi digital top di kota Guangling telah hadir. Setiap orang adalah pria besar yang menginjak dan menginjak, cukup untuk membuat kota Guangling bergetar 3 kali. Tapi sekarang, mereka hanya bisa duduk di kursi terakhir di ruang pribadi. Ini menarik. Sui berada di urutan teratas, Yuan Luoxi dan Zhang Yuanxing di urutan berikutnya, dan Cheng Wuyong, Xiong Bo, dan Guo Bing berada di urutan berikutnya. Ketika Fusan dan yang lainnya tiba, mereka hanya bisa duduk di kursi lain. Suasana di kamar pribadi juga menjadi kusam dan halus. Meskipun mereka berbicara satu sama lain, setiap orang memiliki pemikiran mereka sendiri. Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong sedang memikirkan cara untuk menemani Sui mengobrol dan minum lebih banyak tanpa mengekspos perbuatan Sui, agar bisa lebih dekat. Zhang Yuanxing menaruh semua pikirannya pada Yuan Luoxi. Fusan, Ni Beihu, dan Huang Yuncong secara tidak sadar berpikir bahwa karena Sui duduk di atas, itu pasti karena rasa hormat Yuan Luoxi dan Zhang Yuanxing. Hal yang sama berlaku untuk Li Tianhan, tetapi dia sudah mulai memikirkan apakah dia harus menghentikan putranya Li Tianhan untuk mengganggu Sui dan istrinya. Guo Bing menjadi semakin berhati-hati dan gelisah. Sui adalah yang paling tenang. Hatinya seperti cermin, dan dia juga menebak pikiran semua orang, dan dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Perhatikan, cara latihannya adalah melawan takdir. Apa yang disebut kekuasaan, ketenaran dan kekayaan, cinta. Itu seperti cermin. Hanya kekuatan yang Anda kuasai adalah akar kehidupan Anda, dan itu tidak akan pernah berubah. Sementara itu, di luar menara Juxian, Wen Zhuyuan datang terburu-buru dengan sekelompok penjaga Wen Jia. Apakah kamu yakin, pria itu Sui ada di Juxian Lou ini? Wen Zhuyuan Qiang menekan kegembiraan batinnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Kemarin malam, ayahnya Wen Changjing kembali dari Akademi Tianyuan dan membawa kabar baik yang membuat seluruh keluarga Wen bersemangat. Dan tadi malam, ketika Wen Changjing mengadakan pertemuan klan dan mengetahui bahwa Sui memenangkan tempat pertama dalam kompetisi Gerbang Naga, dia langsung mengeluarkan perintah untuk memanggil Sui ke aula klan untuk menemuinya. Sui tidak berada di Xinghuang Medical Center saat itu. Baru pagi ini Wen Zhuyuan mendapat kabar dari bawahannya bahwa dia telah menemukan jejak Sui, jadi dia segera datang ke Menara Juxian. Tuan, 1/4 jam yang lalu, Xiao kebetulan melewati Menara Juxian dan melihat Su. Orang itu berjalan ke gedung Juxian ini dengan sekelompok orang, dia tidak mungkin salah. Seorang pengawal buru-buru berkata, bersumpah untuk menjamin. Bagus. Wen Zhuyuan tidak lagi ragu-ragu, dan memimpin orang ke Juxian Lou. Tuan Wen. Penjaga toko Yue Tianhe terkejut, ini kamu. Wen Zhuyuan berkata dengan dingin, di kamar mana Sui? Tentu saja itu di lantai 2, kamar pribadi pertama. Begitu Yue Tianhe mengatakan ini, dia melihat bahwa Wen Zhuyuan telah membawa orang-orang ke lantai 2, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, berkata, hei, Tuan Wen, tunggu, untuk apa kamu di sini? Wen Zhuyuan mengabaikannya. Dia bertekad membawa Sui kembali ke rumah Wen dan menyerahkannya kepada ayahnya Wen Changjing dan yang lainnya. Sampai dia tiba di luar kamar pribadi di lantai 2, Wen Zhuyuan samar-samar mendengar ledakan tawa dari kamar pribadi,
dan tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya, aku akan melihat apakah kamu, Sui, masih bisa tertawa nanti. Keluar. Dia mengambil napas dalam-dalam, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan mengedipkan mata pada dua penjaga di sampingnya. Ledakan. Dua penjaga melangkah maju dan membanting pintu kamar Naya. Ruangan itu hening untuk beberapa saat, dan semua mata tertuju ke pintu. Wen Juyuan berdeham dan hendak memerintahkan Su Yi untuk keluar. Tetapi ketika dia melihat sosok-sosok yang duduk di ruang pribadi, tenggorokannya seperti tersumbat, matanya tiba-tiba melebar, seluruh tubuhnya disambar petir, kakinya di bawah jubahnya mereka semua gemetar, dan keringat dingin keluar dari punggung mereka. Benar-benar tercengang. Wen Juyuan, apa yang kamu lakukan? Alis Yuan Luoxi berdiri tegak, dan matanya yang indah terlihat marah. Saya. Wen Juyuan menelan ludah dan berkata, saya tidak menyangka Nona Luoxi juga ada di sana. Matanya menyapu, dan ketika dia mengenali identitas semua orang yang hadir, matanya menjadi gelap untuk sementara waktu. Tuan Kota Fusan, Komandan Penjaga Kekaisaran Nibeihu, Kepala Klan Huang Yuncong, Kepala Klan Li Tianhan, Klan Yuan Kabupaten Yunhe Nona Yuan Luoxi. Meskipun saya tidak mengenal Zhang Yuanxing dan Paman Xiong, bagaimana mungkin Wen Juyuan tidak tahu bahwa seseorang yang bisa duduk di jamuan makan seperti itu bisa menjadi karakter biasa? Siapa orang biadab ini? Wajah Zhang Yuanxing suram dan matanya tidak bagus. Dia adalah Wen Juyuan, putra kepala keluarga Wen. Huang Ganjun tersenyum, seperti menikam pisau, saya tidak menyangka ketika tokoh generasi muda keluarga Wen ini menjadi sangat kasar. Anda. Ayahmu Wen Changjing tidak lancang sepertimu. Tuan Kota Fusan berkata tanpa ekspresi. Melihat Nibeihu, Li Tianhan dan lain-lain, ada juga ketidaksenangan tersembunyi dalam ekspresi mereka. Wen Juyuan hanya merasa bahwa dunia berputar, dan hatinya akan runtuh. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa ada begitu banyak pria besar di ruangan yang elegan ini? Keluar. Zhang Yuanxing menegur. Tiga kata itu penuh dengan penghinaan, tetapi Wen Juyuan tampaknya telah menerima amnesti dan berencana untuk membawa orang pergi. Yuan Luoxi berkata dengan dingin, tunggu, kamu belum mengatakan mengapa kamu datang. Wen Juyuan membeku di mana-mana, memandang kerumunan besar, dan kemudian memandang Su Yi yang duduk bersama mereka, bibirnya bergetar, dan dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan getir. Kembali ke Nona Luoxi, kemarin, setelah ayahku kembali dari Akademi Tianyuan, dia berkata akan memanggil Su Yi, tetapi Su Yi tidak ada di sana pada saat itu. Baru saja, aku mendengar bahwa dia datang ketika aku tiba di Juxianlou, aku datang untuk memberitahunya dan ingin dia pulang secepat mungkin. Setelah Wen Juyuan selesai berbicara, dia tidak bisa menahan perasaan khawatir. Suasana di kamar pribadi juga sangat sunyi, dan semua orang tidak percaya bahwa Wen Juyuan marah hanya untuk memanggil Su Yi pulang. Jika ini masalahnya, kirim saja seorang pelayan untuk datang memberitahu, mengapa repot-repot. Untuk apa patriarkmu ingin memanggil Su Gongzi? Yuan Luoxi juga menyadari sesuatu yang aneh dan mau tidak mau bertanya. Ini. Wen Juyuan kehilangan kata-kata. Su Yi berkata dengan ekspresi tenang, oke, kamu kembali dulu, lalu katakan aku akan kembali lagi nanti. Wen Juyuan memandang Yuan Luoxi. Jelas, dia tidak peduli apa yang dikatakan Su Yi, tetapi apa yang dikatakan Yuan Luoxi. Fusan dan Huang Yuncong menggelengkan kepala diam-diam. Yuan Luoxi berpikir sejenak, dan berkata dengan nada dingin, dalam operasi Guimuling, Su Gongzi dan Guo Lao banyak membantu saya, perjamuan ini juga khusus untuk Su Gongzi dan Guo Lao. Bersiaplah, jika Anda penulis memiliki pendapat, Anda bisa datang kepada saya. Dia melambaikan tangannya, pergi. Wen Juyuan seperti diberikan amnesti dan membawa orang pergi dengan tergesa-gesa. Dengan episode kecil ini, Su Yi tidak tega makan lagi, jadi dia bangun dan mengucapkan selamat tinggal setelah beberapa saat. Yuan Luoxi, Fusan, Huang Yuncong dan yang lainnya dengan cepat bangkit untuk saling mengirim. Melihat semua orang mengikuti keluar dari ruangan yang elegan, Zhang Yuanxing menghela nafas dalam hatinya,
dan juga bangkit, tidak peduli apa, sikapnya masih harus dibicarakan. Di luar gedung Juxian. Tuan Muda Su, kami akan pergi hari ini. Jika Anda pergi ke Kabupaten Yunhe di masa depan, tolong beri saya kesempatan untuk menghibur Anda. Yuan Luoxi berkata dengan serius. Iya, di Kabupaten Yunhe, keluarga Yuan saya juga sedikit kuat. Jika Tuan Muda Su membutuhkannya, kita bisa mendefinisikannya. Cheng Wuyong mengepalkan tangannya dengan kagum. Biarkan. Su Yi melambaikan tangannya, memegang tongkat bambu dan berjalan ke kejauhan. Baru setelah sosoknya menghilang, Yuan Luoxi menarik kembali pandangannya dan berkata, Paman Yong, ayo bersiap juga, lalu berangkat. Oke, Cheng Wuyong mengangguk setuju. Zhang Yuanxing buru-buru berkata, Luoxi, saya kebetulan kembali ke Kabupaten Yunhe hari ini, supaya kita bisa bertindak bersama dan menjadi teman di jalan. Tidak lagi. Tanpa Su Yi, Yuan Luoxi tiba-tiba mendapatkan kembali gaya wanita mudanya yang arogan, berbalik dan pergi. Zhang Yuanxing hendak mengikuti ketika dia melihat Yuan Luoxi berbalik tiba-tiba dan menendang selangkangannya, sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menghindar. Keringat dingin keluar dari dahinya. Jika tendangan ini nyata, Anda harus berakhir dengan ayam selangkangan. Apakah kamu tahu bahwa aku sudah lama bersamamu di perjamuan barusan? Sebaiknya kamu berhenti mengikutiku. Yuan Luoxi mendengus dingin dan berjalan pergi. Wajah Zhang Yuanxing tidak yakin, malu dan marah. Tidak jauh, Fu San, Ni Beiyu dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi aneh, dan mereka tidak berani tertawa, jangan sampai membuat Zhang Yuanxing marah. Paman Siong melangkah maju dan menghela nafas, Tuan, sekarang Anda akhirnya tahu betapa keras kepala Yuan Luoxi. Menurut pendapat saya, Anda sebaiknya berhenti menghubunginya, ini gadis itu menggerakkan tangannya, tetapi dia tidak memiliki ukuran apapun. Aku hanya tidak mengerti mengapa sikapnya berubah begitu cepat. Dia tidak seperti ini di perjamuan tadi. Zhang Yuanxing berkata dengan sedih. Karena Su Yi pergi, dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Berapa umur Paman Siong, dia telah melihat banyak petunjuk, meskipun dia tidak bisa menebak yang sebenarnya, tetapi ini tidak mencegahnya membuat penilaian. Karena Su Yi. Wajah Zhang Yuanxing muram, dia dengan hati-hati mengingat setiap saat dari melihat Yuan Luoxi di luar kota hingga makan di Juxianlou. Seperti yang diharapkan, ekspresi Yuan Luoxi menjadi sangat berbeda setiap kali dia menghadapi Su Yi. Ada sedikit kekaguman dalam rasa hormatnya, dan bahkan sikapnya menjadi pendiam dan pendiam. Di sisi lain, ketika Yuan Luoxi memperlakukan dirinya sendiri, dia jujur dan penuh dengan acuh tak acuh. Memikirkan hal ini, Zhang Yuanxing mengepalkan tangannya dengan tenang, dan kecemburuan serta kemarahan yang tak terkendali melonjak di hatinya. Dia membuat nada tumpul dan membuat keputusan, Paman Siong, malam ini, minta Su Yi keluar untuk bertemu, saya ingin mengajukan pertanyaan. Paman Siong terdiam sejenak, lalu mengangguk. Dia juga memiliki banyak keraguan di hatinya dan ingin mengetahui kebenaran dari Su Yi. Misalnya, di Gunung Guimu, apa yang membuat Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong menghormati dia dan Su Yi? Dalam perjalanan kembali ke rumah Wen, Su Yi tidak bisa tidak menantikannya. Nah, setelah melihatnya, mari kita lihat bagaimana kultivasinya. Sebelum meninggalkan kota Guangling, siapkan beberapa obat roh dan batu roh untuknya, sehingga dia tidak akan khawatir tentang kultivasi dalam waktu singkat. Juga, uang sakunya hanya beberapa ratus tael sebulan, jadi dia harus meninggalkan beberapa uang perak untuknya. Ngomong-ngomong, dia juga harus menyiapkan beberapa harta pertahanan diri untuknya. Dalam hal ini, saya harus meminta Fu San untuk lebih memperhatikan gerakan Ling Sui. Berpikir seperti ini, Su Yi berjalan ke rumah Wen dan berjalan langsung ke mansion tempat Wen Changtai dan istrinya tinggal. Tuan, apakah kamu kembali? Melihat Su Yi muncul, dua pelayan yang sedang membersihkan halaman terkejut dan menyapa dengan hormat. Saat ini di keluarga Wen, siapa yang tidak tahu tentang Su Yi menjadi No. 1 di kompetisi gerbang naga? Apakah Ling Sui ada di kamar? Su Yi bertanya. Sebelum dia bisa menjawab, suara tajam Qin King datang dari aula utama, kamu makan nasi, kamu tahu bagaimana cara kembali.
Sebelum kata-kata itu jatuh, Qin King keluar dengan tergesa-gesa. Saya belum melihatnya selama beberapa hari, Qin King telah mengubah kepribadiannya, wajahnya berseri-seri, dia penuh energi, dan bahkan rias wajahnya sangat indah, dan gerakannya penuh gaya. Dia melihat Sui ke atas dan ke bawah dan mendengus dingin, jangan berpikir bahwa jika Anda mengambil tempat pertama di kompetisi besar Longman, Anda dapat mengangkat ekor Anda, dibandingkan dengan status dan reputasi Ling Zhao saat ini, Anda masih jauh dari itu. Sui tersenyum dan tidak peduli. Selama tahun dia bergabung dengan keluarga Xianwen, meskipun Qin King penuh dengan kebencian dan memandang rendah menantunya, dia tidak pernah benar-benar sengaja membuat masalah untuknya. Ini juga alasan mengapa Sui terlalu malas untuk peduli padanya. Masuklah denganku. Melihat bahwa Sui masih sama seperti sebelumnya, tidak bertentangan dengan dirinya sendiri, Qin King entah kenapa lega, dan ekspresinya menjadi sedikit lebih santai. Dia baru pulang kemarin dan mengetahui tentang penampilan luar biasa Sui di perjamuan Gerbang Naga. Kegembiraannya adalah pengampunan Sui bukanlah pemborosan yang tidak berguna. Mengkhawatirkan, setelah Sui mengambil tempat pertama di kompetisi besar Longman, apakah dia dan Wen Changtai akan diabaikan? Sekarang, tampaknya Sui tidak banyak berubah, seperti sebelumnya, dia tidak peduli dengan ejekan dan tegurannya sama sekali. Berjalan ke aula utama, Wen Changtai sedang minum teh. Setelah melihat Sui, dia bangkit sambil tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu akan sukses sekarang, itu bagus." Sui tidak bisa menahan tawa. Dalam pandangan Sui, Wen Changtai memiliki kelebihan, yaitu kebaikan. Bahkan di hadapan menantunya sendiri, dia tidak pernah berbicara dengan dingin. Kebaikan bersih di hati Wen Lingsui tampaknya diwarisi dari Wen Changtai. Sui, tidak peduli apa, kultivasimu telah pulih sekarang, dan kami, sebagai orang tua, senang untukmu. Setelah mengambil tempat duduknya, Qin King memikirkan kata-katanya dan berkata, "Di masa lalu, ayah mertuamu dan aku mungkin memiliki hal-hal buruk untukmu, kami akan mencoba memberimu kompensasi di masa depan, tetapi kamu lebih baik tahu, dengan karakter Ling Zhao, tidak mungkin untuk mengakui bahwa Anda benar-benar menerima Anda, saya hanya berharap Anda tidak memiliki kebencian di hati Anda." Sui sangat menyadari bahwa sikap Qin King terhadap dirinya sendiri telah berubah secara diam-diam. Dia berkata dengan santai, "Kamu terlalu khawatir, aku tidak pernah peduli apakah Wen Ling Zhao menerimaku atau tidak." Qin King menghela nafas pelan, "Omong-omong, kamu dan Ling Zhao adalah korban dari pernikahan ini. Saya sudah lama berpikir untuk membubarkan pernikahan ini, tetapi wanita tua itu tidak pernah melepaskannya. Tidak peduli seberapa besar kebencian yang saya rasakan di hati saya, itu tidak bisa mengubah ini." Sui berkata dengan acuh tak acuh, "Aku mengerti. Ada satu hal lagi yang perlu saya jelaskan kepada Anda." Qin King merenung, kali ini di Akademi Tianyuan, Ling Zhao telah mengatakan bahwa dia akan melakukan segala kemungkinan untuk membubarkan pernikahan ini. Jangan pikirkan itu, dia membencinya kamu, tetapi membenci pernikahan ini. Lagi pula, kamu adalah orang asing padanya. Yang mengejutkan Qin King, alih-alih marah, Sui tertawa dan berkata, "Aku menantikan dia bisa menyelesaikan pernikahan ini." Ini membuat Qin King merasa sedikit tidak nyaman. "Anak Anda menjadi No.1 di kompetisi Gerbang Naga, dan Anda pikir sayap Anda keras. Tidak sabar untuk membuat hubungan yang jelas dengan keluarga saya. Terlebih lagi, seorang wanita cantik seperti Ling Zhao, yang juga merupakan keturunan seorang master, dicari oleh banyak talenta muda di Akademi Tianyuan, jadi kamu tidak menyukainya." Stabil dan tenang, Qin King berkata, "Sui, saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. Patriark dapat memanggil Anda secara pribadi nanti, menurut pendapat saya, dia takut dia tidak akan berbicara dengan Anda. Wajah yang bagus, Anda lebih baik memiliki persiapan mental." Bagaimana Sui bisa peduli tentang ini? Dia berkata langsung, "Di mana Ling Sui?" Qin King tinggal sebentar, jam berapa anak ini masih merindukan putrinya yang lain. Wen Changtai di sebelahnya berkata dengan hangat, "Ling Sui tinggal di King He Sword Mansion untuk berlatih. Menurut Ling Zhao, dia berencana untuk mengatur Ling Sui memasuki Akademi Tianyuan untuk berlatih di masa depan."
Ling Sui mungkin tidak kembali ke kota Guangling lagi. Su Yi terdiam beberapa saat, dan harapan aslinya gagal, yang membuatnya mengerutkan kening. Qin King berkata, Ling Zhao melakukan ini untuk kebaikan saudara perempuannya. Saat itu, dia tidak dapat menahan diri dan dipaksa untuk menikah. Bagaimana mungkin saudara perempuannya Ling Sui membuat kesalahan yang sama lagi? Kota Guangling, bagaimana jika wanita tua itu mengaturnya? Pernikahan lain untuk Ling Sui. Su Yi mendengar ini, dan tahu dalam hatinya bahwa masalah ini sepenuhnya diatur oleh Wen Ling Zhao, bukan Wen Ling Sui sendiri. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.